terlebih dahulu saya persilakan ketua kelas untuk menyiapkan temannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi sebelum kita mulai pelajaran saya absen dulu. Abdul, ya, Arisa Putra, Amir, Anas, Aprilia, Aidil Fitra, Sakit, Fitri, Aslan, Ilmanora, Jais, Mirna, Muhammad Iksan, Osan, Abdul Rahmat, Fadil, Imran, Sakit, Ridwan, Nasrullah, Naomi, Sakit, Aida, Cahaya, Nur Natasya, Syakirin, Ain, Rizki, Sabir, Siti Nuraisyah, Syaputra, Isra, Sarli. Jadi perhatikan saya sebelum kita mulai pelajaran. Perhatikan saya. Kalau saya bilang tepuk satu, harus tepuk satu. Ya. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, satu. Nah itu salah kan? Harus ada kata tepuk. Nanti dihukum itu kalau tidak ada kata tepuk baru dia tidak. Tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima, lima. Nah, jadi harus ya. Jadi untuk hari ini kita akan belajar tentang kecerdasan artifisial atau KA. Adapun tujuannya berdasarkan yang kita ingin capai adalah menganalisis pengelompokan atau klasifikasi gambar anulat pada KA. Jadi ini adalah tujuannya. Jadi kita akan mempelajari klasifikasi untuk mengetahui bagaimana itu kecerdasan artifisial. Ditahu namanya KA. KA adalah itu biasa ada yang menggunakan chat DVD. Kalau belajar tidak pernah
misalnya ada pertanyaan yang ingin dijawab, ditulis apa yang disebut dengan klasifikasi. Jadi pertanyaannya itu harus untuk mengetahui dia dibaca atau dianalisis, dianalisis atau algoritmanya dari KA harus pertanyaannya jelas, artinya sesuai dengan apa yang kamu butuhkan. Jadi sudah paham apa itu KA? Sudah. Itu kayak ChatGPT, ada permintaan tapi permintaannya itu harus terstruktur, harus sesuai. Jadi untuk setiap kelompok saya ingin kalian fokus pengerjaannya nanti. Jadi hari ini kita akan pengklasifikasian dari gambar yang saya sudah sediakan untuk kita lakukan namanya pengelompokan. Jadi dikelompokkan nanti saya akan bagikan. Itu namanya klasifikasi atau apa tadi? Mengelompokkan. Ya. Jadi harus dikelompokkan. Jadi di hari ini kita akan belajar tentang pengelompokan klasifikasi. Itu bisa menjadi acuan kita untuk pelajaran KA. Begitupun pertanyaannya di GPT ataupun Cici pertanyaannya harus sesuai yang kita inginkan, kita butuhkan, dan harus sesuai. Itu. Sampai sini paham? Jadi KA di lingkungan sekolah itu sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena dengan adanya perkembangan zaman yang sekarang sangat dibutuhkan adanya KA. Kenapa? Karena untuk memudahkan suatu pekerjaan atau ketika ada tugas yang diberikan itu bisa lebih mudah dikerjakan. Maka dari itu hari ini saya akan membagikan beberapa poin-poin tentang pengelompokan dari jenis kuda. Jadi ada kuda yang akan saya bagikan. Gambar kudanya itu ada yang senyum, ada yang matanya berikan tanda sila, kemudian ada juga yang tidak senyum dan ada yang tidak berikan tanda sila. Ya, jadi saya akan kasih setiap kelompok gambarnya. Ya, jadi ada gambar dari Oke, sudah dilihat? Sudah dilihat atau belum? Sudah. Ya, jadi mari kita lihat gambarnya. Yang pertama, sudah lihat? Menggigit. Jadi menggigit itu dia gambarnya senyum. Ketika dia senyum, berarti dia menggigit. Kemudian yang kedua, ada tanda silang di matanya. Ya, sampai di sini paham? Jadi gambar 6, 7, 8, dan 15 itu merupakan menggigit. Jadi yang ini nomor 15, kenapa dia menggigit? Karena apa? Karena ada tanda silang di mata. Sampai di situ paham? Kemudian tidak menggigit. Sudah dilihat? Nomor 1, tidak menggigit. Alasannya kenapa? Kenapa? Karena tidak ada tanda silang dan tidak senyum. Nomor 2, kenapa? Karena dia tidak senyum.
karena lidahnya kemudian matanya harus ada silang atau tidak? Tidak. 18 menggigit atau tidak? Tidak. Karena lidahnya keluar, kemudian matanya tidak ada tanda? Tidak. Sampai di situ paham? Berarti sudah bisa diberikan soal tentang pengelompokan atau pengklasifikasian bagaimana itu kuda yang menggigit dan bagaimana kuda yang tidak menggigit. Oke, sekarang saya akan meminta kalian untuk mengerjakan tugas karena sudah tahu mana yang menggigit, mana yang tidak menggigit. Jadi harus dijawab dari baik dan benar. Silakan dikerjakan. Tidak ada yang tidak mengerjakan. Ya, lanjut saja. Ya, saya kasih waktu dikerjakan. Ya, silakan dikerjakan. Ya, kerja. Ya, dilihat soalnya. Ada soalnya. Ya, ini juga. Silakan dikerjakan. Kerjakan sama teman. Silakan dikerjakan. Itu nomor ada. Ini kita belajar. Masih lemak. Ya, masih ada waktu 10 menit.
Ya, jadi saya kasih ada dibilang gambar pohon keputusan. Jadi ketika dia menggigit, berarti yang pertama senyum. Apakah dia senyum atau tidak? Ya, berarti dia menggigit. Kalau tidak, berarti tidak jadi perhatikan. Kemudian yang kedua, apakah ada tanda silang di matanya? Jadi dia menggigit, ya. Berarti kalau tidak ada tanda silang, berarti tidak menggigit. Nah, jadi untuk membuat keputusan dari pohon polanya itu ada dibilang menggigit dan tidak menggigit. Jadi itu pohon keputusan. Jadi kalian bisa sendiri buat pohon keputusannya itu. Nah, jadi silakan dikerjakan. Jadi kamu boleh. Jadi itu tadi contoh pohon keputusan. Jadi kamu bisa buat sendiri pohon keputusan. Gimana sudah? Ya, saya minta satu orang untuk naik buat pohon keputusan. Saya persilakan Ain ya, buat pohon keputusan di atas. Ya, jadi bagaimana kalau dia menggigit? Bagaimana kalau dia tidak menggigit? Ya, jadi silakan dibuat. Ya, jadi saya minta Senyum. Nah, ketika ada gambarnya senyum berarti dia menggigit. Atau di. Apakah ada tanda X
satu untuk naik presentase hasil yang didapatkan. Ya, saya serahkan kepada Nuraida untuk membacakan hasil kelompoknya. Ya, silakan naik ke sini. Ya, jadi silakan dibacakan. Ini. Ya, jadi kita dengar nomor 1. Ya. Apa ciri khas kuda yang menggigit? Dia senyum dan matanya tambah silau. 2. Apa ciri khas kuda yang tidak menggigit? Dia senyum dan matanya tidak tambah silau. 3. Apa yang kalian ketahui tentang klasifikasi dalam kehidupan sehari-hari? Klasifikasi adalah pengelompokan atau pembagian. Ya, lanjut. Prediksi. Gambar uji prediksi menggigit atau tidak. Alasan keputusan 1, 3, 5, 11, 19 adalah gambar yang menggigit. 10, 13, 16, 20 adalah gambar yang tidak menggigit. Menurut kalian, apa kelebihan air dibanding manusia? Saya mengetahui semua yang ditanyakan, asalkan dokter dijelaskan sesuai yang dibutuhkan. Apakah senyum? Ya. Apakah ada terang di mata? Tidak menggigit. Ya, itulah tadi presentasi dari kelompok 1. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, silakan kelompok yang ingin bertanya tentang materi ini. Ya, coba saya persilakan dari kelompok yang lain ada yang bertanya? Ya. Ya, jadi pertanyaannya adalah mengapa soal dari nomor 4 itu tidak dijelaskan alasan dari keputusannya. Ya, coba bisa dijelaskan apa alasannya? Alasannya karena matanya Ya, jadi matanya ada tanda silam dan jadi silakan duduk. Berikan aplaus untuk kelompok 1. Oke. Terakhir dari proses pembelajaran ini, saya ingin meminta satu orang untuk
hati-hati pulang di rumah, jangan lupa